Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kurikulum dalam perspektif Islam. Oke, sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Suci Nur Aulia. Saya dari kelas C dari Prodi PGMI. Dan NIM saya belakangnya 073. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam merupakan gambaran seluruh komponen pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Omar Muhammad menjelaskan bahwa prinsip dasar tujuan pendidikan adalah: yang pertama ada universal, dapat merujuk pada suatu yang berlaku atau dapat diterapkan secara umum ke berbagai situasi atau objek. Merupakan juga bisa merujuk pada suatu yang melibatkan atau mencakup semua orang atau semua orang kasus yang mungkin. Oke, dan yang kedua ada keseimbangan dan sederhana. Jadi kita itu harus seimbang ya, dan sederhana. Nggak boleh kayak yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Jadi harus seimbang gitu. Dan sederhana juga, nggak boleh kayak terlalu mencolok atau terlalu merendah. Jadi harus sederhana. Dan yang ketiga ada jelas. Jadi kita harus bikin secara jelas-jelasnya. Kalau kita nggak jelas, semua orang jadi bingung, ini maksudnya kayak gimana gitu. Jadi harus jelas. Dan yang keempat, tidak bertentangan. Dan yang kelima ada realistis dan layak. Keenam, keinginan untuk perubahan. Ketujuh, pelestarian perbedaan. Dan yang terakhir, dinamisme. Sedangkan prinsip yang melatar belakangi program tersebut, pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Shibani adalah terhubung sempurna, yang artinya terhubung dengan ajaran dan nilai-nilainya. Dan yang kedua, melengkapi tujuan dan isi program diri. Dan yang ketiga, keseimbangan relatif antara tujuan dan sasaran isi kurikulum. Dan yang keempat, ada hubungan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa dalam lingkungan alam, fisik, dan lingkungan sosial di mana dia tinggal. Dan yang keenam, memelihara perbedaan individu antar siswa bakat minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalah. Dan yang ketujuh, perkembangan dan kebutuhan Islam menjadi asal-usul filsafat, prinsip dasar program belajar. Dan yang kedelapan, adanya hubungan antar mata pelajaran termasuk pengalaman dan aktivitas program belajar. Oke, topik yang kedua, pengembangan kurikulum pendidikan Islam dari berbagai aspek, yaitu pengembangan kurikulum. Dorongan pengembangan kurikulum itu merupakan tidak pernah berhenti dan secara keseluruhan merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan di negeri ini. Pada prinsipnya, pembentukan kurikulum yang ideal itu ditinjau dari pelaksanaan yang ada, sama pengembangan tujuan, isi atau materi, pengorganisasikan materi pembelajaran, menyiapkan media dan lingkungan, serta menerapkan metode penggunaan dan penilaian. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam
memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu termasuk yang pertama, filosofis, yaitu aspek filosofis. Menentukan nilai-nilai, tujuan, dan visi pendidikan Islam yang ingin dicapai melalui kurikulum. Dan yang kedua ada aspek teologis. Memastikan bahwa kurikulum mencerminkan ajaran-ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip akidah, seperti keyakinan ya. Aspek metodologi. Menyusun metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam dan mempromosikan pemahaman yang mendalam. Dan yang keempat ada aspek teknologi. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran dan peningkatan efektivitas pendidikan Islam. Dan yang kelima ada aspek evaluasi. Menetapkan sistem evaluasi yang mencakup aspek penilaian spiritual, moral, dan akademis siswa. Oke, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai materi kurikulum dalam perspektif Islam. Selamat menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.